Aku masih bisa mendengar burung unta cebol itu. Sayang, tenang, itu bukan burung unta. Itu anak bebek kecil yang tidak berbahaya. Minggir, Dulce Maria. Tapi ayah, Ayah bilang minggir sekarang juga. Aku tidak percaya ini. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. lihat mereka. Lihat bagaimana mereka berenang. Bukankah mereka sangat cantik? Tapi... Kalian sudah tenang sekarang? Sikapmu itu sangat mengecewakan. Putra kita tidak bisa ditipu. Dan semua orang tahu kau tidak suka dengan gadis itu. Itu yang terjadi. Maksudmu gadis menjijikan yang mencuri putraku? Maksudku adalah, jika kau ingin Rogelio tetap dekat dan berhubungan baik dengan kita, maka kau harus benar-benar harus menerima Lupita sebagai bagian dari keluarga ini. Ayah, bolehkah bebek-bebek kecil itu tinggal bersama kita? Tidak. Minta tolong pada ibumu dan Silvestre memasukkan mereka dalam kotak agar Pascual bisa bawa mereka ke peternakan. Saat ayah memberitahu ibumu bahwa ayah ingin menaruh anak bebek di tempat tidur, yang ayah maksud adalah properti di pantai dengan nama anak bebek. Tapi ayah tidak pernah bermaksud bebek sungguhan. Sayang, kau salah paham. Aku memang sangat konyol. Ayahku menertawakanku. Tidak, sayang. Ayah tidak mentertawakanmu. Ayah tertawa karena perbuatanmu. Kau membuat kesalahan, tapi itu kesalahan yang penuh cinta untuk kami. Maaf, kita tidak bisa memelihara mereka. Jadi kau harus masukkan mereka ke kotaknya. Ayo kita mulai bekerja, sayang. Ayo kita mulai bekerja. Ayo kita bekerja. Halo? Oh, halo Estefania. Ya, aku sendirian sekarang. Kenapa? Ya, aku akan segera turun. Itu pasti Luciano. Ada apa? Kau terdengar khawatir di telepon. Ini tentang Cecilia. Aku pergi ke dokter bersamanya. Lalu kenapa? Semua wanita hamil pergi ke dokter, kan? Cecilia merasa tidak enak badan. Tolong Estefania, jangan bertele-tele. Dokter Velasco berpikir Cecilia bisa kehilangan bayinya. Hasil tes yang mereka lakukan pada Cecilia menunjukkan anemia yang sangat akut. Masalah itu dan kondisinya yang sering khawatir itu meningkatkan resiko istrimu kehilangan bayinya. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Aku melakukannya dengan sepenuh hati. Aku sangat ingin keponakanku lahir, memeluknya dan memanjakannya. Aku pasti bahagia. Aku masih harus menunggu beberapa saat lagi. Tapi aku senang sampai aku ingin melihatnya sekarang. Aku membayangkan dia masih sangat kecil dengan wajah ayahnya dan dengan kulit yang begitu lembut. Kau membicarakannya dengan penuh kasih sayang. Dia akan menjadi bayi yang paling dicintai, dan aku akan menjadi ibu yang paling bangga. Bagaimana Luciano? Apa kata dokter? Hal yang sama yang dia katakan padamu. Cecilia sedang tidak sehat. Tapi nyawanya tidak dalam bahaya, bukan? Tidak. Tapi nyawa bayi kami yang dalam bahaya. Apa? Cecilia membutuhkan perawatan khusus, istirahat total, ketenangan, dan juga diet khusus. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Kami bisa kehilangan bayi kecil kami. Ayolah Luciano, jangan berpikir begitu. Iya, Noe. Aku sudah kehilangan Angelica. Hari itu parasutnya tidak terbuka. Dan dia terjun ke dalam kehampaan.
Pada saat itu, Tuhan tidak mengingat kami. Ada tragedi besar dalam hidupmu. Tapi kau berhasil bangkit dan melanjutkan hidup. Kau kehilangan istrimu dan itu sangat menyakitkan. Tidak, bukan menyakitkan. Itu brutal, Estefania. Tapi sekarang kau punya wanita hebat di sisimu yang menjadi ibu dari putrimu. Dia juga akan menjadi ibu dari bayiku. Tapi kau tahu, aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri. Aku memikirkan penderitaan Cecilia, penderitaan Dulce Maria. Lagi pula putriku masih sangat kecil. Aku tidak bisa jelaskan ini padanya. Apalagi Cecilia tidak boleh tahu tentang kondisinya ini, atau dia akan sangat terguncang. Kita harus pura-pura di hadapannya. Ya, kita harus tersenyum seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku akan berpura-pura bahagia meskipun sebaliknya. Kamar bayinya indah sekali, Cecilia. Seperti kamar tidur pangeran kecil dalam dongeng-dongeng. Bayi kecil ini akan hadir untukku, untuk Luciano dan Dulce Maria. Seorang pangeran kecil yang membanjiri rumah kami dengan cinta. Begitulah kisah anak-anak bebek, Suster Kepala. Kemarin Dulce Maria memberi kejutan kepada orang tuanya dengan mengisi tempat tidur mereka dengan bebek-bebek kecil. Tapi perbuatan Dulce Maria sebenarnya iya. sangat baik. Dan kau juga. Iya. Kau telah mendukungnya. Ya. Oh ya, kalau Suster Fortunata, aku tidak terkejut lagi. Tapi ini kau, Pascual. Ini karena katanya Cecilia sedang ngidam. Aku tidak bisa menolak. Dan sekarang? Sekarang apa? Begini. Dulce Maria ingin memelihara salah satu anak bebek di sekolah sebagai maskot sekolah. Dan aku berinisiatif membuatkan kandang kecil untuknya. Hanya 1 meter persegi. Jaring kawat. Rumah kecil tempat dia bisa tidur dan kolam kecil agar dia bisa berenang sepanjang hari. Sepanjang hari. Nah, tidak ada masalah kalau kita mengadopsi bebek kecil itu sebagai maskot sekolah. Ya kan, Pascual? Terima kasih, Suster Kepala. Kau sungguh berhati emas. Permisi. Jangan banyak bergerak, Paman Pascual. Tapi aku tidak bergerak. Aku akan memberinya sial ini agar terlihat lebih cantik. Bebek siapa itu? Ini milik Paman Pascual. Tapi hanya aku yang boleh menyentuhnya karena aku sekretarisnya. Dulce Maria ingin menguasai bebek jelek dan kotor itu. Kau dengar dia bilang kita tidak boleh menyentuhnya. Siapa dia sehingga berani melarang kita? Aku baru dapat ide untuk menghukum Dulce Maria karena begitu pelit. Bagaimana kau ingin balas dendam pada Dulce Maria karena dia melarang kita menyentuh bebek itu? Kita curi saja bebeknya. Dan di mana kita akan menyembunyikannya? Tentu saja di gudang, tempat mereka menyimpan barang-barang tidak terpakai. Kalian tidak seharusnya melakukan itu. Itu bukan milik kalian. Di sekolah ini semua siswa punya hak yang sama. Dan jika Dulce Maria boleh menyentuh bebek itu, maka kita juga boleh. Sebaiknya kau berhati-hati, Barbara. Dia tukang mengadu dan dia bisa melaporkanmu. Kalian pikir aku takut diancam? Aku sudah bicara dengan Rogelio dan dia setuju bahwa resepsi pernikahanmu harus diadakan di rumahku. Ini sangat merepotkanmu, Oh Nyonya. tidak, jangan bilang begitu. Aku sangat menikmati ini. Ayo kita pilih gaun pengantinmu sekarang ya. Lihat yang ini, ya. Bagus ya. Dr. Velasco melarang Cecilia terlalu banyak cemas. Hari pernikahan Rogelio dan Lupita sudah semakin dekat. Cecilia sangat sayang pada mereka. Noe benar. Pernikahan itu bisa membuat Cecilia merasa gelisah. Aku rasa melihat mereka menikah akan membuatnya bahagia.